Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Prasasti Ramdhani, NIM 2018042008. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Sistem Application and Processing atau biasa disebut SIP. Pengertian SIP. SIP atau Sistem Application and Processing adalah aplikasi ERP Enterprise Resource Planning terbesar di dunia yang dibuat Jerman. ERP merupakan sistem integrasi yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dalam bisnis. ERP akan mengintegrasikan semua bagian dalam perusahaan sehingga nantinya bisa bekerja sama dengan efektif dan bisa mencapai hasil yang ditargetkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada penggunaan SIP di Indonesia. SIP sendiri awalnya dibuat untuk industri manufacturing. Di Indonesia sudah diterapkan pada tahun 90-an. Perusahaan awal yang menggunakan SIP ialah Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Indofood. Kini sudah banyak sekali perusahaan di Indonesia yang menggunakan ERP selain yang disebutkan di atas. Selanjutnya ada modul pada SIP. Modul ini merupakan program yang dibuat untuk satu sistem tertentu. Contoh modul SIP yaitu sistem informasi keuangan. Jadi para programmer nantinya membuat modul sistem informasi keuangan. Modul ini kemudian akan dioperasikan. Kerennya yaitu perusahaan cabang yang lain bisa melihat kemajuan data karena telah terintegrasi semua bagian dalam perusahaan. SIP dalam lingkungan bisnis perusahaan. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SIP bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi, dan integritas tersebutlah yang menjadi pengolahan data menjadi lebih mudah. SIP memiliki fungsi yang sangat baik, yang mana saat ada perubahan suatu modul, maka modul yang lain pun juga bisa ikut menyesuaikan, sehingga pekerjaan dalam mencetak laporan yang benar pun akan lebih mudah tanpa harus mengotak-ngatiknya sendiri. Bahkan, hal ini beresiko sangat besar menimbulkan kesalahan dan sangat amat tidak efektif digunakan. Kemudian ada keuntungan menggunakan SIP. Yang pertama ada real-time processing. Maksud dari real-time processing adalah proses bisa diakses langsung di mana saja setelah data diupdate. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa SIP itu terintegrasi. Jadi jika ada perubahan di satu modul, maka modul yang lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Yang kedua ada transparansi data. Karena data terintegrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update yang diinput oleh user lainnya. Transparansi data ini dalam satu sisi sangat menguntungkan karena semua kegiatan dan semua input data bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun, sehingga jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya sangat kecil. Keuntungan menjadi ahli SIP. Yang pertama, selalu dibutuhkan. Sebanyak apapun ahli SIP, mereka akan tetap dibutuhkan dan mendapatkan pekerjaan. Jadi, jarang ada yang menganggur. Apalagi kini sebagian besar perusahaan memerlukan konsultan SIP. Yang kedua, penghasilan yang cukup tinggi. Untuk menjadi ahlinya tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa melakukan. Bukan hanya orang yang baru tahu, tetapi mereka merupakan orang yang bisa mengimplementasikannya. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Dalam suatu perusahaan, seorang konsultan yang ahli memiliki kedudukan atau posisi yang cukup tinggi. Hal ini mengingat bukan tanpa alasan. Cara menjadi ahli SIP.
Untuk bisa dikatakan seorang ahli, syaratnya tidak hanya mengetahui SIP, tapi juga harus bisa menjalankan program dan bahkan bisa membuat modulnya. Yang pertama adalah belajar sendiri. Untuk bisa belajar SIP mandiri, maka Anda perlu masuk di perusahaan yang mengimplementasikannya. Di perusahaan tersebut, Anda bisa belajar sendiri. User biasanya memang hanya menginput data di modul atau sistem yang sudah disediakan. Namun, tidak selamanya pengisian berjalan mulus. Kadang ada error, kadang ada fungsi yang tidak dapat dijalankan. Jika menemukan keadaan yang demikian, Anda bisa belajar memperbaikinya dengan cara searching di Google atau minta bantuan konsultan langsung. Yang kedua adalah kursus atau training. Belajar sendiri prosesnya cukup lama dan jika tidak tekun, peluang keberhasilannya rendah. Bila Anda ingin benar-benar menjadi ahli, maka Anda harus ikut kursus atau training resmi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.